Oke, bertemu lagi dengan channel TV Anime, yang membahas seputar anime teori atau spoiler keren dan fakta di anime One Piece. Langsung saja ke alur ceritanya, check it out. Chapter kali ini berjudul Battleship Bug, dan cover story kali ini dibuka dengan Ace yang sedang memanaskan air untuk mandi Capybara, dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya. Cerita dimulai. Di awal cerita ini kita diperlihatkan tempat pelatihan Garp dan Kuzan, di mana tempat itu di tempat bekas pembuangan kapal. Yang tak jauh dari markas Angkatan Laut Cabang G1. Di tempat itu salah satu anggota Angkatan Laut bernama Branyu memperlihatkan kepada dua orang marinir yang pangkatnya masih ada di bawahnya, dan dia juga menceritakan kapal Angkatan Laut yang sudah rusak. Dan Branyu juga menginformasikan jika kapal perang itu digantikan untuk menjadi pengganti samsak untuk dipukul oleh kakek legendaris yang bernama Garp untuk latihan. Dan kakek legendaris itu pun sudah melakukan pelatihan itu sejak dia masuk menjadi anggota Angkatan Laut, selang beberapa waktu setelah diangkat menjadi anggota Angkatan Laut. Garp pun memanfaatkan kapal perang itu untuk melatih dirinya, bahkan sampai seusia sekarang Garp pun masih sering berlatih. Dan salah satu dari dua marinir tersebut pun menanyakan lagi, mengapa ada dua kapal perang yang rusak di sana. Sebelum Branyu menjawab, Branyu pun sempat kagum dan mengatakan, itu bukan bawahan dari lahir, itulah kekuatan para pahlawan. Branyu pun menjawab bahwa kapal yang satunya lagi itu adalah tempat latihan muridnya, yaitu Aokiji Kuzan. Seperti di rumor-rumor yang beredar, Aokiji Kuzan adalah murid pertama Garp. Karena Kuzan sempat meminta Garp untuk menjadi gurunya, dan Garp pun menyuruh Kuzan untuk berlatih di tempat marinir berlatih. Namun Kuzan pun tetap tidak mau, dan Kuzan pun sempat ngeyel, dan secara sengaja mengikuti kakek legend tersebut ke tempat latihannya, dan akhirnya pun Kuzan mengikuti apa yang Garp lakukan. Dan pada selang beberapa bulan latihan, Garp pun mulai melatih Kuzan, dan Garp pun mulai memberikan aturan khusus. Aturan tersebut adalah, Garp bilang kepada Kuzan, saat memulai memukul tidak boleh menggunakan haki ataupun menggunakan kekuatan buah iblis. Karena menurut Garp jika menggunakan haki ataupun kekuatan buah iblis latihan itu sama saja menjadi sia-sia. Karena latihan tersebut hanya fokus untuk melatih kekuatan murni fisik mereka. Dan pada saat ini seperti yang kita lihat kekuatan fisik mereka pun sangatlah luar biasa, dan kekuatan yang mereka dapatkan pun bukan karena hal yang mudah, karena mereka berdua berlatih sangat keras. Dan setelah itu cerita pun berpindah ke Pulau Beehive, dan di sana, pertarungan Garp melawan bajak laut Kurohige pun masih berlangsung. Dan Garp pun berhasil membuat Sanjuan Wolf terlempar jauh ke arah lautan dengan pukulannya, dan para bawahan bajak laut Kurohige pun panik, dan salah satu dari mereka ada yang memerintah, cepat, jika dia tidak segera ditolong dia bisa kehabisan nafas. Dan para bawahannya pun berniat untuk menolongnya, cuma di sini mereka tidak tahu harus menolongnya dengan cara apa. Karena ukuran tubuhnya sangatlah besar, bagaimana cara membawanya ke arah permukaan. Dan sementara itu di bagian Pulau Beehive Garp berhadapan dengan Vasco Sot, dan Vasco pun meminum minuman keras miliknya, dan kemudian Vasco menggunakan teknik Sugoroku, Heavy Drinker Heart Fire, dan membuat semburan api yang sangat dahsyat tepat ke arah Garp. Dan Garp pun tak kehabisan ide. Garp pun mengambil 3 anak buah Kurohige yang telah kritis akibat pukulannya dan menjadikan mereka untuk dijadikan tamengnya, dan Garp pun terbukti selamat dari serangan itu. Dan saat anak buah Kurohige mulai terbakar, Garp pun melempar mereka ke arah yang berbeda, sehingga para anak buah Kurohige pun berlarian. Tak salah memang jika Garp pun diwaspadai oleh beberapa bajak laut, mengingat di masa tua kekuatannya masih terasa sangat dahsyat. Dan para anggota bajak laut Kurohige pun mulai khawatir, terutama para komandan Titan, melihat di sekelilingnya sudah terjadi banyaknya kerusakan di tempat-tempat tersebut. Dan menurut mereka pun bisa kena amukan yang dahsyat dari Marshal Ditix, jika pulau itu sampai hancur. Dan mereka pun bingung kepada Garp yang tidak gentar melawan bajak laut yang dari jumlahnya saja lebih banyak, bahkan sangat banyak. Dan mereka pun di sini memahami jika Garp adalah salah satu komandan SWAT yang sangat mengerikan. Dan adegan pun berpindah ke arah kapal Garp yang sudah berada di tepian laut,
dan sudah mulai bersiap berlayar, dan dari situ pun Kujaku melaporkan jika para tahanan yang sudah dibebaskan dan para marinir yang terluka parah pun sudah berada di dalam kapal, dan Kujaku tidak lupa juga memberitahu juga jika kapal tersebut sudah bersiap dan sudah bisa berlayar kapan saja. Dan sekarang ini marinir yang tersisa di dalam Pulau Beehive hanya tersisa 4 orang saja, yaitu Garp Koby, Helmeppo dan Prince Grus. Dan Kujaku dan para marinir di kapal pun menunggu mereka untuk segera kembali. Dan Garp pun menyuruh kepada Koby, Helmeppo dan Prince Grus untuk segera kembali dan mundur bersama, karena misi mereka sudah tercapai dan sudah dinyatakan selesai. Dan di sini pun Garp mengakui bahwa Pulau Beehive adalah pulau para bajak laut yang sangat berbahaya mengingat banyaknya bajak laut yang menyerang mereka tanpa henti-henti dan terus bermunculan dari tadi. Dan saat Garp dan yang lain akan mulai kembali ke kapal, dan dari asap yang menutupi area sekitar, dari situ pun Kuzan muncul dan Kuzan pun masih belum kalah walaupun Kuzan terkena serangan Blue Hold milik Garp. Dan tidak heran jika Kuzan selamat dari serangan tersebut, mengingat Kuzan adalah mantan murid dan sekaligus mantan admiral jadi dia wajar jika dia mempunyai kekuatan fisik yang begitu kuat. Dan Kuzan pun bilang kepada Garp, jika Kuzan tidak akan membiarkan Garp pergi. Dan Garp pun memerintahkan kembali kepada 3 admiral muda tersebut untuk lari sekuat tenaga ke arah kapal. Dan mereka pun sebenarnya akan menuruti perintah tersebut, tetapi Koby mendengar teriakan seorang wanita, yang sedang diserang oleh bajak laut dan di sini Koby mengira wanita itu adalah warga yang ketinggalan. Padahal wanita tersebut adalah bajak laut juga, dan mereka melakukan itu pun sebenarnya untuk menjebak Koby. Dan Koby yang akan menolong wanita itu, malah akhirnya ditargetkan oleh Shiryu untuk dibunuh, mengingat target Shiryu adalah Koby dari awal. Dan di sini pun Shiryu juga menggunakan kekuatan buah iblisnya, dan pada saat menargetkan serangan ke arah Koby, Shiryu pun sedang menggunakan mode tak terlihat. Dan karena dengan menggunakan kekuatan Kenbunsuku Haki, Garp pun menyadari. Dan Garp pun tak tinggal diam setelah memukul Aokiji dan menghempaskan Aokiji. Garp pun langsung berniat akan menyelamatkan Koby, dan Garp pun menahan serangan Shiryu dari arah depan dan karena di sini serangan Shiryu begitu kuat alhasil malah jadi serangan tersebut berhasil menusuk Garp. Di sini terlihat begitu fatal serangan yang mengenai Garp, namun Garp pun masih bisa bangkit dan kemudian Garp pun memukul dan membanting Shiryu hingga terjatuh ke tanah. Shiryu pun terluka karena serangan Garp, tetapi di sini Shiryu malah tertawa. Dan Helmeppo dan Prince Grus pun panik setelah melihat Garp tertusuk pedang. Tetapi di sini Garp meyakinkan mereka bahwa Garp baik-baik saja. Koby pun merasa bersalah karena kecerobohannya, tetapi di sini Garp berkata dari awal target Shiryu pun sebenarnya adalah Koby. Dan dari para bajak laut yang melihat Garp terluka pun senang dan kembali bersemangat dan akan langsung menyerbu Garp. Mereka berpikir pada saat mendapatkan momen tersebut mereka akan berhasil membunuh Garp. Alasan para bajak laut bermotivasi untuk segera membunuh Garp karena Garp memiliki bounty yang besar, mengingat di poster bounty tersebut Garp memiliki harga buronan 3 mahkota. Dan 3 mahkota pun setara dengan bounty-bounty para Yonko pada saat ini, walaupun masih ada bounty Yonko yang lebih tinggi dari itu. Dan diberitahu di sini Cross Guild memberi bounty kepada Garp sebesar 3 miliar berry, dan bounty tersebut juga sama halnya yang diberikan kepada para admiral lain. Namun di saat para Kroco akan menyerang di sini Kuzan terlihat sampai terlebih dahulu. Dan Kuzan pun melancarkan serangan kepada Garp. Dan di sini Kuzan berkata, walaupun kaki dan tangan Garp diikat sekalipun kalian tidak akan mampu membunuhnya. Dan di sini Kuzan pun tak banyak bicara dan kemudian Kuzan pun menggunakan teknik Ice Glove untuk melapisi tangannya. Dan Garp pun tampak siap dengan serangan milik Kuzan tetapi sebelum serangan itu diluncurkan, flashback pun terjadi. Garp pun mengingat. Pada flashback tersebut Garp dan Kuzan ditampilkan di saat mereka muda dan di sini dijelaskan jika Kuzan mendekati Garp agar dirinya bisa dijadikan murid oleh Garp. Namun Garp menolak, dan Garp menyuruh Kuzan untuk berlatih dengan instruktur para marinir lain. Dan Kuzan pun menjawab pertanyaan Garp jika dia sudah belajar semua hal yang diberikan oleh instruktur, dan Kuzan pun mengatakan bahwa dia ingin berkembang ke tahap latihan yang lebih tinggi lagi. Karena hal itu Kuzan meminta Garp untuk melatihnya. Walaupun awalnya Garp tidak mau dan karena Kuzan memaksa pada akhirnya pun mereka melakukan latihan bersama, dengan meninju sebuah kapal. Dan pada tinjuan pertama tinju Kuzan masih terdengar lebih pelan dari tinju Garp, dan seiring berjalannya waktu, akhirnya tinjuan Kuzan pun terdengar sama dengan tinjuan milik Garp.
Dari situ mereka menjadi akrab, dengan Garp yang mulai bercerita tentang anaknya, yaitu Dragon yang menjadi pasukan revolusioner, dan cucunya Luffy malah ingin menjadi bajak laut. Dulu mereka terlihat sangat akrab, tetapi sekarang sudah berubah, dan sekarang pun mereka harus bertarung sekuat-kuatnya layaknya seorang musuh. Dan setelah flashback selesai, Kuzan pun berbicara kepada Garp, dan menyinggung Garp yang telah membesarkan musuh yang sangat merepotkan. Garp pun menjawab, kau adalah murid yang bodoh yang telah salah paham. Dan setelah jawaban itu pun Kuzan dan Garp saling adu tinju satu sama lain, pukulan keduanya terlihat memiliki haki yang sangat kuat hingga terjadi ledakan-ledakan besar, mereka pun sama-sama terhempas akibat menerima pukulan yang sama-sama sangat kuat. Setelah itu Avalo Pizarro berkata sekarang harapan mereka untuk kabur terasa sangat kecil. Dan di sini Avalo pun menggunakan kekuatan buah iblisnya, dan menciptakan tangan raksasa, dan berniat untuk mengarahkannya ke arah kapal milik Garp. Avalo di sini bilang jika para orang-orang membaca surat kabar hanya akan menemukan kabar tentang Kurohige, dan Avalo pun bilang walaupun Avalo hanya anak buah tetapi dia juga mau namanya semakin terkenal. Dan dia berencana untuk menghabisi Garp dan para marinir yang ada di sana. Dan terlihat tangan Avalo yang sangat besar mulai lebih dekat dengan kapal Garp. Dan di kapal tersebut ada banyak orang termasuk Kujaku, Libari, dan Tasiki yang telah pulih. Dan jika tangan raksasa itu sampai menghantam kapal bisa dipastikan kapal Garp itu akan tenggelam. Dan Koby di tengah kota yang mampu melihat tangan Avalo semakin dekat dengan kapal, Koby pun sangat panik mengingat banyaknya orang-orang yang berada di kapal. Namun di sini Garp menenangkan Koby walaupun sekarang posisi Garp sedang tergeletak di atas tanah, tetapi Garp masih menguasai kesadarannya. Dan Garp pun berkata kepada Koby keadilanlah yang akan menang. Dan chapter kali ini pun ditutup. Begitulah yang bisa kami sampaikan, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang akurat ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan terima kasih atas dukungannya.